Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan meresum ulang materi PKKMB Sakira 2024 hari kedua. Yang pertama dari Selamat Aryadi, Sarjana Psikologi, Magister Sosiologi selaku DPR RI Dapil Jatim 11 Madura. Beliau menjelaskan cara menumbuhkan jiwa berbangsa sesuai dengan Pancasila. Kemudian ada 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang menjelaskan di mana kita hidup di bumi sudah beragama, kita sebagai manusia dituntut harus adil, dan persatuan Indonesia merupakan prinsip kita dengan asas persatuan tanpa harus membeda-bedakan. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana ini semboyan Indonesia yang dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan jangan dijadikan sebagai penghambat. Yang ketiga ada NKRI, kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat ada UUD 1945, aturan yang digunakan untuk mengatur pola hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian ada materi dari Pak Polres, di mana kerjasama pihak kepolisian dengan Univ UTM dalam menjaga keamanan mahasiswa, yaitu dengan cara membackup melalui pendirian 3 pos pantau di sekitar UTM dan melakukan patroli, dan berhasil membongkar pencurian motor di daerah Sukolilo. Pelaku ada 6 orang, namun hanya tertangkap 5 orang. Pelaku curanmor tidak hanya orang Bangkalan, namun ada juga yang berasal dari daerah lain. Secara umum, situasi kondisi di Kabupaten Bangkalan ada beberapa kejadian yang biasanya terjadi di kawasan UTM. Salah satunya pencurian kendaraan motor. Kita bisa atasi dengan memberi kunci pengaman atau kunci ganda. Yang kedua, narkoba. Menggunakan narkoba sama dengan seperti menjual bangsa. Jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena mengandung efek ketergantungan yang tinggi. Para pengedar biasanya mengincar para mahasiswa sebagai target karena ingin mengambil alih dan menghancurkan para penerus bangsa. Yang ketiga, intoleran. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak. Ada kemungkinan mereka ingin mengambil alih agama kita. Hati-hati dalam mencari guru agama, guru ngaji, kiai, dan lain sebagainya. Jangan mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan sekelompok radikal, yaitu gerakan memecah agama Islam, sehingga kita tidak mudah untuk diadu domba. Begal, curanmor, dan lain-lain merupakan kasus yang tergolong street crime. Khusus untuk wilayah UTM, para anggota kepolisian melakukan upaya. Yang pertama, polisi melakukan patroli secara terbuka dan juga tertutup. Ada juga anggota intelijen dan reskrim. Yang ketiga, melakukan upaya preventif seperti mengumpulkan para pemilik kosan agar wajib memasang CCTV. Yang keempat, melakukan upaya preventif seperti mendirikan 3 pos, yaitu Telang, Pentebeh, dan Sendeng. Yang kelima, melakukan upaya represif seperti menangkap pelaku curanmor yang di Sukolilo. Implementasi MBKM. Bentuk kegiatan MBKM: yang pertama, melakukan pertukaran mahasiswa. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Yang ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan atau mengajar di sekolah. Yang keempat, melakukan penelitian atau riset. Yang kelima, melakukan proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan kewirausahaan. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Yang ke-8, bangun desa atau KKNT. Kemudian Pak Emil juga menjelaskan PHK bisa terjadi karena lingkungan yang terus berubah. Perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK selama 3 tahun terakhir, yaitu Google, Microsoft, Tesla, dan Twitter. Mental kita tidak boleh salah dalam menyambut masa depan. Jika kita membangun mental yang tepat, maka kita akan siap untuk menyambut masa depan. Kematangan dapat diukur dari bagaimana kita diterima di perusahaan atau tempat kerja dengan cara mengubah pola pikir kita untuk keluar dari zona nyaman. 4 tahun kuliah belum tentu menjamin kita bekerja sesuai dengan jurusan yang kita pilih, tapi semua tergantung kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan melihat peluang yang ada. Sekian resum materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.